Ya, Shalom. Salam. Cik tanggal 6 kok yo wajahnya apa hubungannya Pak Agus tanggal 6 sampai wajah? Iya. Ya saya tanggal 6 masih semangat ya. Kan masih ya rekene cik ono lah. Ya utuh. Tapi lah dipikir aduh ini tanggal ini aduh kok yo podo ae gitu ya. Enggak apa-apa. Amin. Enggak apa-apa, ada Tuhan sama kita. Sabar, sabar saja ya. Itulah tema kita pagi hari ini. Yaitu sabar. Siapa yang di sini berani angkat tangan, aku iki wong sabar. Ada? Untuk nama. Ya, bukan. Ada? Ada yang berani? Enggak ada ya. Sabar. Aku kok dikai tema iki padahal wangel loh. Sing ngadeg nek kene iki ya cik belajar. Wangel sabar iki. Iya. Bener, wangel. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan supaya kita menjadi punya karakter ilahi, salah satunya ini tertulis ya sebagai salah satu buah Roh Kudus dalam hidup kita orang yang dibenarkan, yaitu kesabaran. Bapak Ibu, ketidaksabaran itu seperti predator Bapak Ibu. Tahu ya predator ya? Pemangsa yang ganas. Kesabaran itu bagaikan predator yang tidak pilih-pilih kasih dalam memilih mangsanya. Siapa saja bisa menjadi korbannya. Korban ketidaksabaran. Termasuk yang berdiri yang lagi ngomong di sini. Ya. Jadi pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Apa sih pentingnya belajar tentang sabar, kesabaran. Mari kita buka Bapak Ibu di dalam Amsal 14 ayat 29. Langsung saja dari situ bisa diperlihatkan. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, membaca, merenungkan, kemudian belajar untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih Pak Heri dan tim yang sudah menolong kita, mengiring kita untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sabar. Ya, 99%, 99,9% Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi pemicu daripada ketidaksabaran? Apa yang menjadi pemicu sehingga kita tidak menjadi orang yang sabar? Apa kira-kira? Orang-orang di sekitar kita, termasuk awake dhewe juga, itu menjadi pemicu. Betul enggak? Kemacetan. Siapa yang membuat macet? Menungso. Iya toh? Antrian panjang. Bikin enggak sabar. Apa nih? Ya. Banyak hal. Iya. Nah, Bapak Ibu, maka 99% pemicu daripada ketidaksabaran ya orang-orang di sekitar kita. Melalui apanya? Perkataannya barangkali, tindakannya, dan apa lagi? Perilaku tindakannya ya. Dan masih banyak lagi orang-orang di sekitar kita. Iya. Jadi pemicu ketidaksabaran itu adalah orang-orang sekitar kita. Kalau enggak percaya buktikan sendiri ya. Siapa yang biasanya bikin jengkel? Bikin marah? Orang-orang terdekat kita, benar enggak?
di dalam rumah. Tapi coba kalau kita bertemu sama orang Australia lek rene. Wani bengok-bengok. Mari silakan. Sabar gitu ya. Dengan orang asing kita bisa sabar, benar enggak? Kok iso gitu loh. Tapi dengan orang-orang sekitar kita, orang lingkaran kita, di rumah, di pekerjaan, di apa. Bisa jadi kita bagaikan apa? Kegelapan bom waktu. Di dalam diri kita ini bisa meledak sewaktu-waktu. Hanya karena dipicu oleh orang-orang di sekitar kita melalui perkataannya, perilakunya, tindakannya, hal-hal yang di sekitar kita yang mengecewakan. Nah itu, ya. Nah itulah sebabnya kita diingatkan sebagai orang yang beridentitas sebagai anak Allah, mestinya kita memiliki karakter Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah dijabarkan di dalam 9 buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sekarang kita masuk kepada apa? Kesabaran, Bapak Ibu. Uangel loh belajar sabar itu. Percaya enggak? Setuju enggak? Uangel. Siapa yang setuju belajar sabar angel? Wah, enggak usah katakan, berarti iso. Luar biasa Pak Gembala. Ya, besok dicek ya. Yang ngecek dari suami istrinya masing-masing ya. Ya wis sabar. Wah, durung. Ya, sik bengak-bengok ae. Oke. Bapak Ibu, next. Ya, bentar lagi yang ada yang mau menikah nih. Ya, siapa? Ella. Sekarang sih nanti bentar lagi kalau sudah berumah tangga, wah sudah baru ketahuan. Ya. Bapak Ibu, saat-saat ini ya kita masuk kepada sebuah zaman di mana semuanya adalah serba instan, Bapak Ibu. Gaya hidup instan, benar ya? Ya betul enggak? Wes opo-opo bisa online. Ya, enggak perlu lagi jalan kaki ke pasar, enggak perlu. Sayure wis teko dhewe nang omah. Ya. Semua serba instan. Nah, inilah yang membuat juga kita sadar atau tidak, kita sedang dibentuk oleh budaya instan itu sehingga kita tidak menjadi orang yang sabar, Bapak Ibu. Ayo. Ya, coba cek diri kita. Sekarang yoalah antri 5 menit aja wis keresuan, bener gak? Gerundel, aduh 5 menit. 5 menit, coba zaman dulu. Ya, kita antri panjang, enggak masalah. Tapi sekarang Bapak Ibu, budaya gaya hidup instan membuat kita stres. Ya, membuat kita stres Bapak Ibu. Stres. Next. Nah, seperti ini. Itu air dalam gelas, air yang keruh, air yang sebelahnya adalah bening. Hidup kita yang keruh itu adalah stres karena semua dikejar-kejar oleh waktu, oleh pekerjaan, oleh apapun yang membutuhkan tindakan yang cepat dan segera. Kadang-kadang kesabaran kita diuji di sana. Bapak Ibu, air yang kotor itu semakin diaduk akan semakin keruh. Pernah ya? Pernah mencoba ya? Semakin hidup kita semakin keruh. Maka untuk menjernihkannya perlu ketenangan. Coba. Air yang kotor ditenangkan, maka dia akan lerem ibaratnya ya. Wong Jawa itu lerem. Mengendap. Kotor-kotorannya itu mengendap. Yang muncul air yang bening. Amin. Ya. Kalau kita semakin hidup kita nih enggak karu-karuan, ya, maka dibutuhkan itu. Bagi hidup kita jadi jernih. Memang masih ada hal-hal yang pemicunya masih ada. Tapi ketenangan di dalam mengelola itu membuat dia terendap. Ya, memang sewaktu-waktu endapan itu bisa muncul. Bisa, ya. Ketika saya berbicara di sini tentang kesabaran, bukan berarti kita tidak boleh marah. Marah itu boleh Bapak Ibu, siapa yang larang? Ya. Marah itu boleh. Siapa yang setuju marah itu boleh? Duh,
Ya apa sih aku bingung di sini malian ya. Gak ada sih ngangkat tangan. Nah, saya tak tanya, boleh gak marah? Oh ya sudah, boleh ya. Boleh. Ning, nanging, tetapi nanti ada aturannya. Ayo kita belajar dulu, sabar itu apa sih kesabaran itu? Kita lihat. Alkitab beberapa, next. Alkitab itu memberikan pencerahan ya. Ada beberapa terjemahan. Yang pertama yaitu makrotimia. Dalam bahasa Yunani makrotimia. Disebutkan di situ apa Bapak Ibu? Lambat untuk marah. Ya, makrotimia, lambat untuk marah. Lalu yang berikutnya adalah long suffering. Yang berarti apa? Mampu menahan penderitaan dalam waktu yang lama. Dan kemudian ada satu lagi, hipomone. Apa itu hipomone? Yaitu bertahan di bawah tekanan-tekanan hidup yang tak terelakkan. Ya. Loh, hidup kita ini kan hidup yang di dalam ketika kita hidup di dalam dunia, yang namanya persoalan masalah itu tidak pernah kita undang bisa datang sendiri, betul enggak? Dia bisa datang sendiri kapan saja. Dan itu membuat kita kadang-kadang harus di bawah dan mengalami tekanan-tekanan hidup yang tidak terelakkan. Nah itu, ya. Jadi itu loh kesabaran. Kesabaran itu adalah lambat untuk marah. Lalu berarti kalau kita simpulkan begini. Next. 1, 2, 3 kita baca. Lambat untuk marah dan mampu bertahan dengan sabar di bawah tekanan-tekanan hidup yang tak terelakkan. Ya, jadi situ. Itulah kesabaran. Maka kesabaran itu sangat penting. Nah, kenapa penting? Mari kita lihat dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 36. Ibrani 10, 35, 36. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kesabaran sangat penting Bapak Ibu. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah di dalam kesabaran, di dalamnya ada ketekunan, tekun. Ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, ini pentingnya. Ada upah yang besar. Ada janji-janji Allah yang sedang disediakan oleh Allah untuk kita. Kita perlu tekun dan sabar. Nah ini penting kesabaran. Jangan sampai lepas kepercayaan kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah. Oleh karena hal-hal yang memicu sehingga kita tidak sabar dan kita memutuskan segala sesuatu dengan salah. Nah oke. Kembali ke slide. Nah ini dia Bapak Ibu. Yuk, sedikit saja. Next. Nah itu tadi ya. Boleh marah Bapak Ibu? Boleh. Marah versus amarah. Ya. Seorang psikologi itu membedakan ini, dua hal ini. Marah dan amarah Bapak Ibu. Ya memang kalau di dalam bahasa Inggris itu sifat dan yang marah itu adalah sifat, kata sifat, yang amarah itu kata benda. Anger dan angry. Ya. Tetapi seorang psikologi ini membedakan antara marah versus amarah. Nah kita baca dulu lah ya di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah. Stop dulu. Apabila kamu menjadi marah. Berarti marah itu bisa ditahan ya. Nah, tapi karena apabila kamu terlanjur menjadi marah. Next. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis sampai 27 ya. Nah itu dia.
Loh boleh Bapak Ibu ternyata ya. Apabila kamu menjadi marah. Nah batasannya nih. Ada batasannya. Janganlah kamu berbuat dosa. Ojo sampai amarahmu itu muncul itu. Marah boleh ning amarahmu ojo sampai muncul. Nah apa bedanya sekarang marah? Marah itu adalah Bapak Ibu sikap di dalam hidup kita itu ada emosi Bapak Ibu. Ya, kesedihan itu sebuah emosi, sedih, senang itu emosi. Dan satu lagi adalah marah, itu emosi. Nah ini yang mesti dikelola. Dan Alkitab memberikan batasan supaya kita bisa mengelola. Boleh kamu marah, Ning, ojo sampai berbuat. Dosa itu batasannya. Amin. Nah marah, ketika kita marah itu karena kita melihat sesuatu ketidakadilan. Melihat sesuatu yang membuat kita harus bersikap tegas kepada hal itu. Itu marah. Beda ya. Berarti ini boleh ya? Boleh. Karena kita melihat ketidakadilan maka kita marah. Melihat sesuatu yang salah kita bertindak tegas untuk meluruskan hal itu boleh. Nah itu yang dimaksud dengan marah. Ini saya mengutip dari seorang psikologi. Tetapi amarah Bapak Ibu, sebuah tindakan dari buahnya marah itu amarah, tapi tujuannya adalah untuk menyakiti, menghancurkan dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Keluar kata-kata yang kasar, itu amarah. Nah itu tidak boleh. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu? Nah selama ini Bapak Ibu sering marah atau amarah? Yang paling sering amarah ya, banting piring ya. Wah, untung lah piring seng, gembreng iku, enggak apa-apa banting. Cueng klontang, enggak masalah. Lah piringnya sing apa? Beleng ya entek, eman. Nah, lek ngono tuku piring sing seng. Ojo ya, apa Agus ngajari marah lah. Amarah. Ya. Nah, ya itu amarah. Banting pintu, banting apa, yang parah banting orang. Ya. Ono lho. Pagi-pagi ngudang manuk. Manuke meneng ae. Dikudang enggak kok biasanya kugruk. Ini kok meneng ae. Didelok akhirnya apa Bapak Ibu? Dibanting manuke. Ya rugi dong. Kan gitu. Ya. Amarah. Itu. Amarah hanya akan membawa kepada apa? Kejahatan, kerugian, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya Alkitab apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ojo sampai dilanjut no maksudnya gitu. Ya. Angel Pol, ya, angel. Ning ini harus belajar. Ini harus belajar karena yang dituntut oleh Allah, anak-anak Tuhan, karakternya salah satu ini adalah kesabaran, sabar. Nah, yuk kita lanjutkan dikit aja. Berarti marah oleh ya, tapi yang nggak boleh apa? Amarah, jok banting-banting ya. Kesabaran merupakan karakter yang sangat penting bagi orang Kristen, maka Allah memberi pertolongan kepada umatnya. Nah dengan cara apa? Nah ini Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Oke, ya. Bapak Ibu, dikatakan kesabaran merupakan karakter yang sangat penting. Karakter yang sangat penting ya. Karakter yang sangat penting. Kesabaran itu. Nah karena begitu pentingnya maka Allah itu tidak tinggal diam Bapak Ibu. Dia yang mengharapkan, dia yang menghendaki umatnya untuk memiliki karakter kesabaran, maka dia juga yang memberikan pertolongan.
Nah, ini berita baiknya. Jadi kita tidak berjuang sendiri, tapi juga ada Allah yang bersama-sama kita, menolong kita supaya menjadi umatnya yang muncul karakter ilahinya, yaitu salah satunya adalah kesabaran. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu dia memberi contoh. Allah memberikan contoh tentang kesabaran. Ya, kesabaran Allah terhadap manusia. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Dia memberikan contoh kesabaran itu. Kita terlalu banyak membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Kesabaran, tindakan sabar Allah yang ditunjukkan begitu luar biasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jenengan baca, mulai dari raja-raja, kemudian nanti ketemu sampai di hakim-hakim, ya, hakim-hakim dulu ya, hakim-hakim, ya, mulai dari hakim-hakim itu kita sudah, rasanya jengkel melihat kondisi bangsa Israel. Tetapi coba, Allah itu sabar, panjang sabar, terus saja. Dan kesabaran Allah yang luar biasa ditunjukkan dengan kasih-Nya ketika Allah datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus. Kesabaran Allah yang luar biasa. Anugerahnya yang luar biasa. Ditunjukkan di dalam Yesus Kristus dengan mati di atas kayu salib. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk saya dan untuk Bapak Ibu semua. Amin. Itu kesabaran Allah yang diwujud nyatakan di dalam kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Mestinya Tuhan tidak harus melakukan itu. Manusia harusnya dihukum. Manusia harus menderita sengsara kekal selama-lamanya. Tetapi oleh kemurahan, kesabarannya, bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu, kesabaran Allah itu tak pernah berhenti. Dia mau supaya apa Bapak Ibu? Kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia mau supaya semua orang bertobat. Jadi kesabaran Allah itu tujuannya ke sana. Bertobat Bapak Ibu. Bertobat. Ya, hati-hati. Bertobat. Sering kali dan sangat-sangat sering. Bapak Gembala, ya saya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain Pak Heri, menyampaikan betapa pentingnya untuk beribadah, betapa pentingnya berdoa, betapa pentingnya membaca Alkitab. Sebenarnya Allah itu memberikan kesempatan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita benar-benar orang yang percaya? Coba kita renungkan masing-masing pribadi. Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada buah pertobatannya, kan gitu. Ya, jangan hanya kita berbicara, aku percaya kepada Tuhan. Yes, sekali Yesus tetap Yesus, yes. Ya. Tapi bagaimana kita menghasilkan buah pertobatan itu? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh kita tanpa roh adalah mati. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Jangan hanya berkata aku percaya. Aku percaya Yesus. Tapi kepercayaan kita iman itu harus tunjukkan dalam bentuk perbuatan kita.
Bagaimana kita tahu kalau kita percaya kepada Tuhan? Wong beribadah aja nggak pernah. Mau berdoa nggak pernah, baca Alkitab aja nggak pernah. Jangan berkata aku percaya. Ingat, yang tidak percaya sungguh-sungguh, ya pasti dilemparlah ke dalam neraka. Ya gitu loh. Jadi pagi hari ini, mari kita anggap sebagai Dia memberi contoh kesabaran itu untuk kebaikan setiap umatnya. Supaya umatnya bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Lek wayahe komsel yo teko komsel. Ojo kakean alasan. Ya. Wayahe belajar ABC yo belajar. Itu adalah bukti salah satu hal yang Tuhan berikan. Gak ono rugine kita belajar bersama-sama. Amin. Ya enggak usah lesu. Ya. Firman Tuhan itu bermata dua, menembus jiwa saya juga menembus jiwanya Bapak Ibu semua yang hadir. Aku ya tertegur, kita semua ya tertegur. Amin. Gitu loh. Bukan berarti yang ngadeg nek kene wis sempurna. Enggak. Akeh dosane yo. Sama. Amin Bapak Ibu. Pernah nggak dengar hamba Tuhan kok nggak sabaran? Pernah nggak dengar gitu? Ada orang ngomong gitu. Ojo salah bro, hamba Tuhan yang menungso. Cek belajar. Cek oke dosane kesalahan nih. Ya, memang berat sebagai embel-embel hamba Tuhan. Didelok teko sedotan cilik ketok. Bener gak Bu? Ana tindakane sing elek titik Ya Pak John? Bener ya? Nganggu ya Pak John? Bener. Ini loh kesabaran tuh dibutuhkan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, Tuhan menolong kita dengan Dia memberi contoh kesabarannya. Kalau kita baca banyak sekali ya kesabaran, kemurahan Allah. Itu cara Tuhan menolong kita. Lalu cara Tuhan yang menolong kita yang kedua apa? Efesus 3:16. Efesus 3:16. Efesus 3:16, aku berdoa supaya Ia, yaitu Allah, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, Allah itu menolong kita, memberi kemampuan kepada kita untuk bisa sabar melalui apa? Roh Kudusnya di dalam kita. Roh Kudus itu yang mengarahkan, Roh Kudus itu yang memampukan, Roh Kudus itu yang menguatkan, menghibur, mengingatkan. Ya, masalahnya adalah seringkali kita ini bandel, ya, bebal. Roh Kudus di dalam hati kita itu seperti apa? Kita ibaratkan seperti alarm yang membangunkan kita itu loh setiap pagi. Ya. Alarm itu. Alarm berguna untuk membangunkan kita, menyadarkan kita. Tapi alarmnya terus kita matikan, ces. Alarmnya kita matikan, ono alarm bunyi matikan, ces. Alarmnya bunyi matikan, ces. Suwe-suwe hati kita nih, suara ini apa nih? Jadi tumpul Bapak Ibu. Dianggap sepele. Ya, dianggap sepele. Ya, jadi Roh Kudus, percayalah, Roh Kudus itu yang akan memberi kemampuan pada kita untuk bersabar. Sabar. Yang ketiga. Yang ketiga. Muka-muka cepat ya. Yang ketiga. Melalui apa Bapak Ibu? Loh, kok enggak next?
Melalui Alkitab dia memberikan nasihat. Pak Yosef tolong dibacakan 2 Timotius 3:16. Ya, terima kasih Pak Yosef. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, berguna. Ya, mau karena apa di sana memberikan nasihat-nasihat. Nah, contohnya ya, contoh ini, Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Ini tentang kesabaran. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, ya. Nantikanlah, ini memberikan motivasi, memberikan nasihat. Terus kemudian satu lagi. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Apapun seperti apa jalannya, sesukar apapun ikuti dengan sabar. Nantikan dengan sabar. Ya. Nah, di dalam Roma 8:28 dikatakan apa Bapak Ibu? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu menarik Bapak Ibu kalau diterjemahkan dari bahasa Yunaninya. Menarik Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu gini. Allah itu selalu ada bersama kita dimanapun, apapun, kapapun, kondisi apapun yang kita alami. Saya waktu di rumahnya Bu Yatmi pernah juga menyampaikan ini, menyinggung sedikit. Saya dulu punya sapi, punya kambing Bapak Ibu, domba. Ketika saya angon menggembalakan domba itu, untuk menuju padang rumput yang hijau di sana, itu harus melewati apa? Lembah, nyebrang kali, sungai, naik, baru ketemu padang rumput di sana. Itu maksudnya gitu. Saya nggak pernah meninggalkan kambing domba saya. Saya tuntun melewati lembah sungai itu. Saya tuntun terus untuk melewati bukit sampai dia menikmati rumput yang hijau. Itulah Allah kita yang dimaksudkan di dalam Roma 8:28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, ternyata Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang ia katakan Immanuel itu betul, Allah menyertai kita. Dia Immanuel. Hanya kadang-kadang kita itu justru melihat apanya? Kesulitannya, kesukarannya, lembahnya, tingginya gunung. Enggak melihat yang ada bersama dengan kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya itu yang sering kali membuat kita tidak sabar. Itu. Nah, next. Aplikasinya buat kita Bapak Ibu sekarang. Mengapa orang Kristen harus bertumbuh di dalam karakter kesabaran? Nah ini, ya. Kalau Tuhan saja menghendaki itu kita bertumbuh dalam kesabaran, kemudian Tuhan memberikan pertolongan dengan cara yang 3 tadi, kemudian kita mesti tahu kenapa sih Tuhan itu inginkan kita bertumbuh di dalam karakter kesabaran. Yang pertama, bertahan dengan sabar dan mempercayai Kristus akan menolong kita melihat bahwa apapun yang Allah jadikan selalu lebih baik daripada yang coba kita paksakan terjadi. Ya,
Nah itu. Jadi menolong kita, memampukan kita untuk melihat bahwa apa? Apapun yang Allah jadikan itu pasti akan selalu lebih baik daripada apa yang kita coba paksakan terjadi. Ya. Apa maksudnya? Next. Sebenarnya Bapak Ibu, di dalam ketidaksabaran, next. Apa sih yang menjadi akar daripada ketidaksabaran kita? Itu sebenarnya ketidakpercayaan. Kita tidak percaya dengan janji-janji firman Allah di dalam Alkitab yang kita baca. Kita meragukan firman Tuhan sehingga itu memberikan apa yang tumbuh? Bukan kesabaran tapi ketidaksabaran. Banyak di Alkitab. Siapa yang tidak sabar? Di dalam Alkitab. Sarah, Abraham ya. Akhirnya apa? Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di dalam Alkitab. Membuktikan bahwa ketidaksabaran kita itu sebenarnya membuktikan bahwa kita sedang tidak percaya. Kita sedang meragukan Allah. Kita sedang meragukan kuasa Allah. Kita sedang meragukan kalau Dia sanggup untuk menolong kita. Maka kita dengan cara kita sendiri melakukan sesuatu seolah-olah itu baik. Ya, tidak sabaran. Sebenarnya ketidaksabaran itu menunjukkan apa sebenarnya? Kesombongan kita. Ketidaksabaran itu sebenarnya menunjukkan kesombongan kita. Oh, aku iso kok melakukan ini, gak perlu Tuhan. Nah, ini yang bahaya di sini nih. Sehingga apa? Kita seringkali salah mengambil keputusan. Salah mengambil tindakan. Salah mengambil keputusan. Sehingga apa? Wah iya ya. Mestinya gini. Maka penyesalan yang terjadi. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Hati-hati. Ini loh. Ya. Ketidaksabaran menunjukkan bahwa kita itu sedang tidak percaya. Sedang meragukan firman Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita ngomong, wis gak perlu Tuhan-Tuhanan. Kita lakukan sendiri. Nah itu jadi kesombongan. Buat kita. Hati-hati Bapak Ibu. Next. Yang kedua, bertahan dengan sabar dan mempercayai Kristus akan menolong kita melihat bahwa menerima sesuatu kemudian seringkali merupakan rencana yang jauh lebih baik daripada menerimanya sekarang. Sakjane lek tak singkat itu sederhana. Ojo ke susu. Apa Bapak Ibu? Ojo ke susu. Gak usah buru-buru. Ya. Karena apa? Menerima sesuatu kemudian itu seringkali merupakan rencana yang lebih baik daripada menerimanya sekarang. Apa maksudnya? Next. Allah tidak pernah bertindak tergesa-gesa. Nah ini dia. Ya, Allah itu tidak pernah bertindak tergesa-gesa. Tetapi ketika Dia bertindak, Dia biasanya bertindak cepat dan tepat. Nah itu loh Allah kita. Itu Allah yang kita percayai Bapak Ibu. Dia nggak pernah terlambat, Dia juga tidak terlalu cepat. Pas. Nah, ya. Pas. Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Kalau Dia bertindak maka Dia akan bertindak cepat dan tepat. Mengerti setiap kita masing-masing. Ya ini loh supaya kita mengenal Allah kita ya. Di dalam karakter kesabaran ini sebenarnya Allah ingin membawa kita semakin mengenal Allah yang kita sembah itu seperti apa. Dia adalah Allah yang tidak pernah tergesa-gesa. Karena apa Bapak Ibu? Nah ini, semakin cepat kita ingin sesuatu terjadi, biasanya akan semakin tidak siap kita memegang tanggung jawab. Nah itu loh, ya tahu kok. Lek Agus, engkau tak kei duit,
100 M misalkan kan, 100 M. Belum tentu iso bertanggung jawab. Makanya ket saiki nggak tahu dikei. Tak mono. Ya kan? Ya. Ono porsine dhewe masing-masing. Iso nggak mikul tanggung jawab lek dikei kekayaan segini, lek dikei tanggung jawab segini, lek dikei segini. Iso nggak tanggung jawab. Makanya balik lagi ke kita. Gitu loh. Kita mengharapkan, aku kok nggak kayak si A, si B, si C. Lah kok dikei misalnya Pak Agus langsung dikei mobil, telu. Apa iso tanggung jawab? Enggak iso. Gitu loh. Tuhan tuh tahu kepada siapa mempercayakan. Yang kemarin saya juga sampaikan tentang apa? Penata layanan. Amin Bapak Ibu. Ya, ojo menggerutu, ojo ngersolo. Gak usah kesusu. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia akan bertindak cepat dan tepat. Terakhir, mengapa orang Kristen harus bertumbuh dalam karakter kesabaran? Bertahan dengan sabar dan mempercayai Kristus akan menolong kita melihat pertumbuhan relasi kita dengan Allah. Nah, ya. Kita semakin mengenal jalan-jalannya, kita semakin mengenal waktunya Tuhan, kita juga semakin mengerti jawabannya Tuhan. Nah itu loh. Ya. Jadi kenapa sih kita belajar untuk bertumbuh dalam karakter Kristus? Supaya kita semakin punya relasi dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita tahu, mengenal jalan-jalannya. Domba saya Bapak Ibu, domba saya yang saya giring itu ke padang rumput itu, lama-lama hafal loh dalane. Bener serius, lama-lama hafal. Nah, aku tinggal ngetut nombor ini. Hafal lama-lama, habis ini belok sini, nyebrang kali, sing diloncati watu, sing di sampai tahu loh. Bener, sing diloncati waktu iki, terus engko naik iki. Lama-lama tahu, mengenal jalan-jalan Tuhan. Oh iya ya. Sulit, enggak sulit, ada Tuhan yang bersama-sama. Mengenal waktunya. Kambing saya tidak balik jalan pulang. Karena dia tahu waktunya belum sampai ke rumput sana. Makanya dia jalan terus. Menikmati proses kesabaran itu. Dan tahu jawaban Tuhan. Siap ya mengalami proses untuk menjadi orang yang sabar. Jarene Mbak Retno sabar akeh mangkele. Apa iya? Iya. Bener loh. Wong sabar ya akeh mangkele. Tapi ya itu proses. Wong sabar iku loro kabeh. Bener. Memendam kan wong sabar itu. Wong sabar memendam. Pernah ada baca berita enggak ya orang Jakarta itu? Karena dia terlalu sabar. Enggak pernah marah Bapak Ibu. Enggak menumpahkan emosinya. Kanker otake. Ya benar. Baca ada artikel itu. Ada di orang Jakarta. Kanker otake. Menahan emosi nggak dikeluarno, menahan. Neng tadi boleh marah tapi nggak boleh marah, itu loh ya. Boleh diungkapkan melalui tulisan, melalui puisi, melalui nyanyian, ya boleh. Itu loh, ya. Kesabaran adalah otot rohani yang bertumbuh makin kuat ketika kita menantikan dengan sabar jawaban Tuhan. Ya, mari kita terus belajar untuk sabar karena ini adalah bagian dari memperkuat otot-otot rohani yang terus bertumbuh makin kuat ketika kita menantikan dengan sabar janji Tuhan. Maka disimpulkan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya.
Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Tundukkan kepala, kita berdoa.